Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan yang cukup sehingga kita hari ini bisa berkomunikasi secara baik. Bersama Sunoto di sini, yang mana kali ini saya ingin menyampaikan berbagi pemahaman mengenai hal yang sangat-sangat penting, yaitu soal sistem pelayanan kesehatan bagi rakyat semesta. Yang pertama ingin saya sampaikan dalam sistem pelayanan kesehatan ini adalah bagaimana rakyat kita yang ada kaitannya dengan made-mane, yaitu makmur desaku, makmur negeriku, seluruh penjuru Nusantara mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Nah, agar pelayanan kesehatan itu membumi, memadai sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka sebaiknya pelayanan kesehatan pun harus diberikan per desa, dari desa. Nah, oleh karena itu saya usulkan bahwa keberadaan puskesmas itu bukan hanya di daerah atau lokasi areal kecamatan, tetapi sebaiknya puskesmas itu harus ada di setiap desa di seluruh Indonesia dengan fasilitas yang optimal. Saya mengatakan fasilitasnya optimal, bukan minimal dan bukan maksimal. Artinya fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desanya masing-masing. Nah, setelah puskesmas ini ada di setiap desa, untuk rujukan penyakit-penyakit yang lebih berat, ini rumah sakit rujukannya juga harus ada di seluruh kota atau kabupaten daerah tingkat 2. Nah, dengan struktur puskesmas di seluruh desa dan rumah sakit rujukan di seluruh daerah tingkat 2, maka insya Allah pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik dan benar. Nah, berikutnya soal pelayanan kesehatan tentu tidak lepas dari biaya. Selama ini ada yang namanya asuransi kesehatan, ada yang namanya BPJS dan lain sebagainya. Tetapi coba kita review dan kita evaluasi apakah sistem pembiayaan kesehatan ini sudah memadai. Sebagai contoh, sering terjadi orang masuk puskesmas karena keterbatasan dana, katanya sembuh nggak sembuh 3 hari harus pulang. Nah, ini menurut saya adalah suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka yang saya usulkan di sini soal pembiayaan kesehatan masyarakat itu di-cover oleh asuransi. Saya mendapatkan informasi bahwa jumlah orang sakit setiap bulan itu sama dengan 15% dari jumlah penduduk. Jadi kalau 15% dari jumlah penduduk kali 12 bulan itu adalah 180% jumlah penduduk dibulatkan 200% jumlah penduduk. Jadi kalau penduduk kita 280 juta, 200%-nya adalah 560 juta atau dibulatkan menjadi 600 juta. Nah, dari 600 juta ini berapa biaya pengobatannya setiap penyakit? Dulu pernah ada yang mengatakan 20.000, 25.000, katakanlah sekarang adalah 50.000. Jadi cuman 30 triliun. Nah, yang 30 triliun ini dibayar oleh pemerintah kepada asuransi-asuransi kesehatan yang ada di Indonesia. Lembaga asuransinya tidak perlu satu,
boleh 5, boleh 7, boleh 10. Mereka silahkan asuransi-asuransi ini bersindikasi, dan dari budget yang kira-kira 30 triliun itu, katakan misalnya contoh pemerintah menganggarkan double menjadi 60 triliun. Katakan. Pemerintah bayar asuransi sebanyak 60 triliun dalam setahun, tetapi seluruh penduduk Indonesia terobati, tertangani pelayanan kesehatannya secara baik dan benar, dan tidak perlu repot-repot membawa surat keterangan ABCD, cukup membawa KTP atau kartu keluarga, yang itu semua adalah untuk kepentingan pendataan. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan atau yang saya usulkan mengenai revolusi sistem pendidikan kesehatan ini belum tentu benar, tapi mudah-mudahan apa yang saya usulkan ini bisa menjadi inspirasi atau bekal untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam dunia pelayanan kesehatan. Angka-angka pun tadi saya sampaikan itu hanya sebagai contoh-contoh. Angka-angka bisa dihitung ulang, dan dengan perhitungan melalui riset yang matang, pendataan yang bagus, maka insya Allah kita akan memiliki sistem pelayanan kesehatan nasional secara baik dan benar. Dan apa yang saya usulkan di sini mudah-mudahan bermanfaat baik buat masyarakat maupun bagi para stakeholders yang terlibat di dalam dunia kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.